Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda yang saat ini tengah sarapan pagi sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon. Kemudian untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian diharap untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan jangan lupa pemirsa dimohon Anda untuk tidak mengangkat ponsel Anda, telepon Anda saat ada yang ingin berinteraktif ya dengan Anda. Karena kecelakaan pemirsa berawal dari pelanggaran. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi terkini, informasi update dari sekeliling Anda, Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan ini tentang berita di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi beberapa hari yang lalu pemirsa, yaitu forum komunikasi kepala sekolah atau SMK swasta ke Kabupaten Cirebon ini turut serta atau berpartisipasi melakukan aksi unjuk rasa ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu yang dituntut adalah untuk stop diskriminasi sekolah negeri dengan swasta. Apa sih FKK SMK swasta Kabupaten Cirebon? Apa latar belakangnya untuk menggelar aksi unjuk rasa di hari Senin yang lalu pemirsa? Kemudian apa yang dituntut? Nah, nanti akan kita bahas di pagi hari ini pemirsa, tentunya dengan Ketua FKK SMK swasta Kabupaten Cirebon. Nanti akan saya kenalkan dan saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. BK proses bila surat masuk Badan Kehormatan ya. Ini pemirsa terkait laporan PDI Perjuangan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Ini melanjut berita kemarin nih pemirsa. Kemudian Putin absen, Luhut Binsar Panjaitan mungkin sibuk. Ya, persiapan KTT G20 di Bali sudah 100% itu pemirsa. Kemudian Abraham merespon lapor itu hak, tapi baiknya tidak perlu ke sana. Ya, Hendra tak kenal Ismail Bolong. Ini pemirsa perihal video setoran bisnis tambang ke Kabareskrim ya. Kemudian catatan pada Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Tengah periode itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian petunjuk bagi orang Indonesia yang ingin berkunjung ke Amerika dari Rihla Akademik Guru Besar IAIN Syekh Nurjati Cirebon ke negara Paman Sam Amerika Serikat, yaitu Profesor Dr. Adang Jumhur MAG ya, pemirsa yang beberapa waktu yang lalu berkunjung ke negara Amerika Serikat ya. Kemudian ini dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Waspada potensi hujan lebat beberapa hari ke depan. Itu pemirsa. Kemudian ritual khusus atas saran sesepuh, replika pedati gede dipasang oleh 7 orang. Kemudian tower yang disoal warga berizin lengkap. Kemudian rampak kendang meriahkan Hari Pahlawan di stasiun. Kemudian pembaca naskah kemerdekaan diabadikan sebagai nama jalan. Itu pemirsa.
Dr. Sudarsono, tokoh pejuang dan pendiri Rumah Sakit Daerah Gunung Jati dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa. Di koran Radar Cirebon hari ini. Soal kuota P3K, nakes kecewa. Ya, itu pemirsa. Hilmi sebut yang bakal diangkat 1069 honorer. Kemudian Bupati Imron dorong pemuda lanjutkan cita-cita pahlawan. PMI helat donor darah massal di 18 kecamatan. Kemudian terbentur moratorium. Pilu serentak 2023 terancam gagal. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Ini pemirsa dari halaman utama koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Otak-atik koalisi pilkada di tahun 2024 menimbang kandidat wali kota potensial. Itu pemirsa. Kemudian koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS 11 kursi. Ini pemirsa. Kemudian kandidat wali kota, Ketua DPD Nasdem Kota Cirebon Ibu Eti Herawati, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Barat Handa Rujati Kalamullah Esos atau Mas Andrew, ada Ketua DPD PKS Kota Cirebon ada Pak Haji Karso. Kemudian koalisi Golkar, PAN dan P3. Ini 9 kursi pemirsa. Kemudian kandidatnya ini pemirsa bisa Andri Sulistyo, Mas Andri, politisi Partai Golkar, ada Sekretaris DPD, ada Agung Supirno, kemudian Bendahara DPD, ada Ana Susanti, kemudian ada juga Ketua Kosgoro, Effendi Edo, kemudian ada Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Heri Hermawan, kemudian ada Ketua DPD PAN Kota Cirebon, ada Mas Dani Mardani, ada Ketua DPC P3, Partai Persatuan Pembangunan, ada Dr. Dodi Arianto MM. Ya, itu pemirsa. Otak-atik koalisi pilkada di tahun 2024. Kemudian Kota Cirebon raih emas pertama. Ini pecah telur didapat dari cabang olahraga taekwondo. Setelah beberapa hari tidak ataupun belum mendapatkan medali emas nih pemirsa. Akhirnya pecah telur kemarin ya Kota Cirebon. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Rakyat Cirebon edisi hari ini pemirsa, dari halaman Pekan Olahraga Provinsi atau yang dulu dikenal dengan Pekan Olahraga Daerah atau Porda Jawa Barat ya pemirsa. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan tentang stop diskriminasi sekolah negeri dan swasta. Di sebelah saya ada Ketua FKK SMK Swasta Kabupaten Cirebon, ada Kang Agus Hamdani. Selamat pagi, Kang Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Kang Agus? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Kang Agus sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kang Agus, di hari Senin kemarin, Kang Agus ikut aksi unjuk rasa ke Bandung waktu itu? Iya, ikut. Itu dengan teman-teman yang lain dari mana saja, Kang Agus? Dari 27 kabupaten kota seprovinsi Jawa Barat. Se-Jawa Barat, Iya. 27 kabupaten kota. Iya. Yang tergabung di Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Provinsi FKK, Jawa Barat. SMK Swasta lah ya. Iya. Itu rame di sana gitu Pak, Kang Agus? Rame. Rame gitu Rame ya? sekali. Ya, kita hampir berjumlah 2.600. 2.600 SMK Swasta. se-Jawa Barat itu ya? Se-Jawa Barat. Itu semua ikut berpartisipasi? Ikut berpartisipasi. Termasuk dari Kabupaten Cirebon? Termasuk dari Kabupaten Cirebon. Apa sih yang dituntut itu, Kang Agus Hamdani? Yang dituntut itu oleh kita adalah diskriminasi. Diskriminasi? Antara negeri dengan swasta. Diskriminasinya di soal mana gitu, Kang Agus? Ya, ada beberapa poin yang memang dibedakan kita itu dengan sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh negeri lah ya? Oleh negeri. Yang pertama dari pembiayaan, kemudian juga dari PPDB, juga itu lebih banyak sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah itu diuntungkan dibandingkan dengan kita. Jika PPDB itu? Iya. Misalnya apa gitu? Kalau di PPDB itu ada jalur KETM. Apa itu? Jalur KETM itu jalur KETM. keluarga ekonomi tidak mampu. KETM, keluarga Iya. ekonomi tidak mampu. Iya. Di mana masyarakat yang memiliki dokumen keluarga ekonomi tidak mampu itu
ketika mereka masuk ke sekolah negeri akan mendapatkan bantuan sebesar 2 juta untuk 1 tahun. Sementara Dan itu didapat selama 3 tahun? nggak hanya untuk 1 tahun, hanya 1 tahun pertama saja. Sementara kalau mereka yang memiliki dokumen KETM langsung masuk ke sekolah swasta itu nggak akan dapat bantuan sebesar itu. Nah ini kan bentuk penggiringan ya, masyarakat untuk lebih dulu masuk ke sekolah negeri dibandingkan dengan sekolah swasta. Walaupun ada moto sekolah dimanapun sama gitu. Ya, walaupun ada moto di sekolah dimanapun sama. Tetap ini dinilai oleh FKK SMK swasta, ini dinilai tetap diskriminasi gitu. Ya. Selain yang tadi KETM, ada lagi nggak gitu Kang? Itu dari pembiayaan itu. Kita sama-sama mendapatkan BOS dari pemerintah pusat. Dan sama-sama mendapatkan bantuan dari Pemda Provinsi Jawa Barat, hanya berbeda dari mekanisme dan nominalnya. Nah ini yang dinilai juga diskriminasi. Kita anggap sebagai satu bentuk ketidakadilan, sebagai satu bentuk diskriminasi sekolah swasta dari sekolah negeri. Kemudian apa hasil kemarin dari unjuk rasa itu gitu, Kang Agus? Ya, memang masih belum memberikan hasil yang memuaskan, sehingga memang memunculkan wacana bagi teman-teman seprovinsi Jawa Barat bahwa kita akan menggelar aksi berikutnya yang lebih besar lagi, yang sekiranya bisa merubah kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat terhadap sekolah swasta. Gitu ya. Ya. Ini kan masalah klasik Kang Agus, negeri dengan swasta kan? Iya kan, ini masalah yang dari dulu kan, negeri swasta ya. Ini persoalannya, titik persoalannya menurut Kang Agus itu Pak ada pada titik apa sih gitu? Lagi-lagi PPDB antara negeri swasta, kemudian bantuan juga sama gitu ya. Nah ini apa sih, soal apa sih gitu? Kang Agus, titik persoalannya yang paling mendasar menurut Kang Agus? Yang paling mendasar adalah perilaku dari Pemda Provinsi Jawa Barat yang tidak sesuai dengan undang-undang Sisdiknasnya itu sendiri. Misalnya apa gitu Kang? Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, di bab penjelasannya itu disebutkan bahwa ruh dari pembaharuan sistem pendidikan di Indonesia itu adalah penghapusan diskriminasi. Penghapusan namun nyatanya masih tetap ada. Namun nyatanya masih tetap ada. Baik gitu. Nah itu yang betul-betul ingin kita perjuangkan. Atau mungkin karena saat ini, maaf, sekolah SMK swasta ini peserta didiknya ya, muridnya ini sedikit berkurang dari tahun ke tahun gitu. Itu yang jadi persoalan juga gitu Kang Agus. Ya itu adalah akibat dari memang perilaku yang diskriminatif. Oke, tahan dulu ya. Kang Agus Hamdani. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Selamat pagi Cirebon pemirsa, segmen ini saya masih mengundang Anda. Silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138. Ya, stop diskriminasi sekolah swasta dan negeri pemirsa, negeri dan swasta. Silakan Anda juga bisa untuk mengirimkan pesan pendek atau SMS dan juga ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Di pagi hari ini saya masih bersama Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Kabupaten Cirebon, ada Kang Agus Hamdani. Saya kembali ke Kang Agus Hamdani. Kang Agus, kemarin itu salah satu tuntutan dari rekan-rekan FKK SMK Swasta se-Jawa Barat itu apa sih? Salah satunya gitu Kang Agus. Ya, kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat yang menetapkan besaran nominal bantuan pendidikan menengah universalnya kan diturunkan. BPMU. Oh, diturunkan. Tadinya berapa? Tahun kemarin itu besarannya 700.000. Untuk per siswa per tahun untuk sekolah itu, tapi dasar perhitungannya adalah siswa.
Nah, untuk 700.000. Ya, 2023 turun menjadi 600.000 rupiah. Turun 100.000 lah ya. Turun 100.000. Nah, ini satu hal yang ironi. Kenapa? Karena PAD provinsinya justru naik 7,86%. Gitu. Tapi kenapa kok bantuan pendidikan untuk kitanya justru malah diturunkan? Iya, turunkan gitu ya. Ini ada apa? Mungkin Nah, gitu itu yang kita protes. Oh, kemarin itu. Ya. Kemudian hasil aksinya apa sih gitu, Kang Gus? Ya, Pemda provinsi memang belum mengakomodir apa yang kita tuntut. Kemarin ditemui oleh siapa aksi itu di Bandung? Kemarin ditemui oleh pejabat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Distrik Provinsi Jawa Barat. Jadi ketika yang menemui adalah pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ya kita utusan yang masuk ke dalam gedung sate kemudian keluar lagi karena kita kan sudah menempuh prosedur secara formal untuk menyampaikan aspirasi atau keberatan kita. Dan itu dijamin di undang-undang juga, Nah, kan? itu dijamin di undang-undang. Kita sudah bertahap dari mulai ke dinas provinsi sudah, kemudian ke komisi 5 sudah, DPRD provinsi. Iya, DPRD provinsi, kemudian ke wakil gubernur pun sudah. Gitu. Jadi kita sudah menempuh semua prosedur menyampaikan aspirasi secara formal, tapi itu tidak memberikan hasil. Sehingga dengan terpaksa teman-teman kepala sekolah se-Jawa Barat ini memutuskan untuk melakukan unjuk rasa itu. Itu awalnya ya. Itu awalnya. Apakah hal ini, unjuk rasa ini dilakukan karena akumulatif? Dari dulu tidak, kan baru saat ini nih FKK SMK swasta turun ke jalan gitu. Iya. Ya emang apakah ini persoalan ditahan terus akhirnya kemudian di akhir 2022 ini akhirnya diluapkan dan aksi unjuk rasa ekspresinya gitu. Nah, Gus. Iya. Sebetulnya beberapa tahun yang lalu bantuan pendidikan menengah universal yang diberikan ke kita memang naik. Itu pun berdasarkan tuntutan, berdasarkan aspirasi yang kita sampaikan. Nah, itu relatif juga bisa memberi kepuasan kepada teman-teman sekolah swasta, walaupun memang yang paling mendasarnya itu belum tercapai. Oh, apa itu yang paling mendasar itu? Yang paling mendasarnya adalah yang kita tuntut juga keadilan, baik itu secara nomenklatur bantuan atau secara mekanisme penganggaran, berikut juga dengan besaran nominalnya. Jadi beberapa provinsi lainnya itu untuk bantuan sekolah swasta itu masuk ke dalam mataring anggarannya. Tapi kalau di Jawa Barat, bantuan pendidikan menengah universal itu mekanismenya melalui mekanisme hibah. Emang beda gitu, bukan ke mataring anggaran? Ya, beda. Karena bedanya apa gitu? Bedanya jadi kalau untuk pendidikan hibah bantuan pendidikan menengah universal itu merupakan anggaran yang diperhitungkan setelah semua anggaran-anggaran yang rutin dari Pemda Provinsi Jawa Barat itu terpenuhi. Kalau mekanisme hibah itu seperti itu. Sehingga ya kita menjadi bantuan untuk kita itu menjadi sisa anggaran. Iya. Kalau sisa kan seadanya aja mungkin. Nah, itu yang harus diketahui oleh kita bersama. Sehingga itu yang kita tuntut. Oke, nah Gus, kalau negeri ini yang tadi disebutkan itu berbeda. Ya. Baik juga bantuan universalnya juga, BPMU-nya juga. Dari nomenklaturnya aja beda. Jadi kalau untuk negeri itu namanya bantuan operasional pemerintah daerah atau BOPD. Nah, itu sudah ada mataringnya di rencana anggaran belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi kalau di kita itu, kalau kita untuk sekolah swasta itu mekanismenya hibah, jadi tidak ada mataringnya, gitu. Kemarin itu berangkat berarti Minggu malam gitu? Ya. Dari Kabupaten Cirebon? Berangkat Senin pagi. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Ya. Dan ini berapa bus ke sana itu?
Kita satu bis penuh. Satu bis penuh. Kepala sekolah Semua. SMK swasta sekabupaten. SMK swasta semua. Mobilisasinya gimana gitu Kang Agus? Ya, Mengkoordinirnya lah ya, gimana gitu? semua teman-teman itu sudah bersemangat dari awal Untuk menuntut itu ya? untuk menuntut itu. Jadi ketika informasinya sampai kepada teman-teman, itu mereka langsung antusias untuk mengikuti kegiatan aksi unjuk rasa ini. Karena memang ini menjadi satu yang paling urgent, paling penting buat semua sekolah swasta Se-Jawa Barat itu. se-Jawa Barat, sehingga layak untuk diperjuangkan. Oke. Dan hasil kemarin itu apa gitu Kang Agus? Ya. Aksi itu. Apa ada titik terang atau bagaimana? Atau masih diselimuti kegelapan? Maksudnya belum pasti atau bagaimana? Ya, masih belum pasti karena memang kan keputusan untuk Pemda Provinsi Jawa Barat memberikan sebesar 600.000 per siswa per tahun itu sudah diketok palu dari sidang paripurna anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya. Nah, ini masih ada kesempatan untuk bisa merubah kebijakan tersebut ya dengan melakukan unjuk rasa agar Kementerian Dalam Negeri yang bertugas untuk mengesahkan rancangan anggaran pembiayaan daerah itu meminta untuk supaya Pemda Provinsi Jawa Baratnya mengevaluasi atau meninjau kembali putusan yang sudah dibuat. Yang kita harapkan itu adalah seperti itu. Baik. Tapi itu memang belum menemukan titik terang. Baik. Oke, tahan dulu nih. Ya. Kang Agus Hamdani, Ketua FKK SMK Swasta Kabupaten Cirebon. Dan pemirsa Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Di hadapan Anda pemirsa, segmen ini saya masih mengundang Anda untuk bergabung. Silakan 0231 48 2138 0231 48 2138. Silakan Anda bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini, yaitu Kang Agus Hamdani, Ketua FKK Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Kabupaten Cirebon, yang beberapa waktu yang lalu tergabung di FKK SMK Swasta se-Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa ya ke Gedung Sate ya Kang. Betul. Oke, Kang Agus, hasil sementara ya update dari tuntutan kemarin bagaimana sih saat ini update-nya Kang Agus? Ya, hasil sementara memang Pemda Provinsi Jawa Barat masih belum mengakomodir apa yang menjadi tuntutan kita. Ya. Dengan alasan? Dengan alasan memang ada dana yang tersedianya memang segitu. Nah, jadi ini yang juga berkaitan dengan terbatasnya anggaran. Ya. Berarti jika pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mengakomodir, apa yang akan dilakukan nih oleh FKK SMK Swasta se-Jawa Barat, terutama di Kabupaten Cirebon? Ya. Apa yang akan dilakukan? Ya. Pada saat kita melakukan unjuk rasa juga sudah dikemukakan bahwa apabila tuntutan kita memang tidak dipenuhi, mungkin memang akan ada aksi unjuk rasa yang jauh lebih besar. Aksi lanjutan? Aksi lanjutan yang jauh lebih besar. Itu sudah disepakati oleh teman-teman se-Jawa Barat? Teman-teman sudah satu pemahaman. Kita akan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar kalau memang tuntutan kita itu masih belum dipenuhi. Itu ya. Oke, dan selama ini yang intens komunikasi dengan Kang Agus Hamdani itu dari FKK SMK mana? Maunya apakah dari misalnya Cianjur atau dari mana? Bekasi atau dari mana? Ya. Gitu kan? Semua. Kita berkomunikasi. Di satu grup? Ya, ada di grup para ketua FKKS se-Jawa Barat.
yang memang dibuat untuk berdiskusi, untuk menjaring masukan dari dinamika yang terjadi pasca kita melaksanakan aksi unjuk rasa itu. Oke. Dan ini adalah wadah untuk teman-teman sekolah SMK swasta ya? Iya. SMK swasta di Jawa Barat. Betul. Gitu. Oke. Dan itu selain tadi BPMU itu ya, Iya. bantuan Pendidikan menengah universal. iya, bantuan pendidikan menengah universal. Iya. Apalagi menurut Kak Agus yang krusial gitu? Ya, kalau yang paling dasar itu tadi ya, penghapusan diskriminasi BPMU. agar sesuai dengan ruh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu. Kemudian yang kedua yaitu besaran nominal BPMU itu. Dan yang ketiga ya bantuan-bantuan lainnya juga agar kita sekolah swasta. Oke, tahan dulu, ini ada pemirsa Ya, yang silakan. coba untuk bergabung ya. Saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, Radar Cirebon. Ya, dengan siapa di mana, Kang? Saya Pak Amir dari Indramayu, Pak. Pak Amir Indramayu. Indramayunya mana, Pak Amir? Di Sukagumiwang. Sukagumiwang. Oh, masih dekat di sini ya. Silakan, Pak Amir, apa yang ingin disampaikan, Pak Amir? Iya, menarik sekali tema kita pada pagi hari ini terkait diskriminasi antara sekolah swasta dan negeri. Kebetulan Pak Amir juga seorang guru atau kepala sekolah nih? Saya wali murid dari siswa yang bersekolah di swasta. Oke, wali murid ini ya. Oke, silakan Pak Amir. Ini saya apresiasi kepada Bapak Kepala Sekolah se-Jawa Barat telah memperjuangkan sekolah swasta ya. Sebetulnya ketika di media sosial itu Pak Gubernur menyampaikan bahwa sekolah SMA itu gratis. Dan itu menjadi kebanggaan buat kami bahwa anak saya pun nanti sekolah di swasta gratis. Namun kenyataannya tidak demikian. Setelah tahu ada permasalahan ini, ternyata memang diskriminasi antara sekolah swasta dan negeri itu sangat terlihat. Saya minta kepada teman-teman kepala sekolah. Terlihat diskriminasinya di mana gitu, Pak Amin? Ya, dari bantuan operasionalnya. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua kan ada bantuan dari negeri itu namanya BOPD. Dan swasta adalah BPMU. Caranya pun berbeda. Jelas dong, berarti negeri itu gratis wajar karena bantuan dari provinsinya besar. Beda dengan swasta ya? Beda dengan swasta. Padahal yang sekolah di swasta itu kan sama-sama putra atau anak dari Jawa Barat. Kenapa dibedakan seperti itu? Untuk ke depan, kalau kami dibutuhkan oleh Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah untuk ikut berpartisipasi menuntut keadilan, kami dari warga atau siap ikut? Wali murid siap ikut. Oke, nanti dikontak nih ya. Siap. Pak Amir ya di Indramayu. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih Pak Amir. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir ya. Silakan ditanggapi langsung saja itu dari Indramayu. Kang Agus, silakan. Ya, ini bentuk diskriminasinya. Jadi sama-sama warga Jawa Barat. Tapi ketika masuk ke sekolah negeri bisa diberi layanan pendidikan gratis. Kalau ke sekolah swasta akhirnya tidak bisa diperlakukan seperti itu. Dalam hal sumbangan aja itu terlihat di situ ya? Ya, kalau besaran sumbangan pendidikan, memang kalau di sekolah swasta itu kan yang mengatur adalah kebijakan yayasannya masing-masing, yayasan masing-masing, dan itu masih diperbolehkan karena memang
kalau di sekolah swasta itu untuk pemenuhan kebutuhan dalam mendukung layanan pendidikannya masih memerlukan bantuan dari sumbangan masyarakat gitu. Sehingga kalau di sekolah swasta masih banyak yang menarik sumbangan pendidikan dalam bentuk SPP yang setiap bulannya itu, karena berbeda dengan negeri. Ya, karena berbeda dengan negeri. Ya, ini eksesnya gitu. Jadi kalau memang dari pemerintah pusat juga sudah menetapkan bahwa wajib belajar itu akan ditingkatkan dari 9 tahun menjadi 12 tahun, maka di jenjang menengah, baik itu SMA maupun SMK, insya Allah akan bisa memberikan layanan pendidikan yang sama apabila anak itu masuk ke sekolah negeri atau masuk ke sekolah swasta, karena memang semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Dan istilah pemerintah itu sendiri juga kan untuk pendidikan itu berjenjang. Jadi kalau perguruan tinggi itu di bawah tanggung jawab pemerintah pusat, kalau jenjang menengah itu di bawah tanggung jawab Pemda provinsi masing-masing. Kemudian untuk pendidikan dasar SD dan SMP itu di bawah tanggung jawab kabupaten kotanya masing-masing. Baik, gitu. baik. Oke, tahan dulu nih, Kang Agus Hamdani. Dan rencana akan melakukan aksi susulan itu kapan gitu? Ada rencana begitu kan? Iya. Jika ini tidak atau belum memenuhi titik terang hasil dari aksi unjuk rasa kemarin itu. Betul. Itu rencana aksi berikutnya kapan? Tapi tahan dulu nih, Kang Agus Hamdani dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Pagi Cirebon pemirsa, season terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silakan di line telepon 0231 48 2138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda, respon Anda juga bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa ke nomor WhatsApp ya. Kemudian kalau interaktif, mohon pemirsa jangan ke nomor WhatsApp. Nanti kami tidak akan mengangkat interaktif dari pemirsa. Silakan, saya masih menunggu Anda dan saya masih bersama Ketua FKK Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Kabupaten Cirebon, ada Kang Agus Hamdani. Dan Kang Agus, dalam waktu dekat apa nih rencana dalam waktu dekat? Apa akan ada aksi susulan itu kembali ke Bandung itu atau apa ini? Ya, Kabupaten Cirebon kemarin pengurusnya menggelar rapat untuk menjaring masukan dari teman-teman pengurus. Termasuk pembinanya. Apa itu hasilnya gitu Kang Agus? Itu mengarahkan mendukung untuk mengadakan aksi yang lebih besar. Oh, ya. Aksi yang lebih besar ke Bandung. Aksi yang lebih besar dengan pemodelan yang kalau yang diusulkan oleh pembina kita itu dilakukan oleh kepala sekolah, guru, siswa dan wali murid, tapi menyampaikan aspirasinya ke Pemda kabupaten kota masing-masing se-Jawa Barat. Tapi dilaksanakan serentak se-Jawa Barat. Nah, itu rencananya kapan gitu? Ini masih menunggu koordinasi dengan FKKS Provinsi Jawa Baratnya. Dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat, karena memang... ini nanti guru-guru, wali kelas, dan juga kepala sekolahnya saja atau melibatkan yang lain seperti siswa? Melibatkan siswa dan wali murid juga. Oh, nantinya itu? Nantinya itu. Nah, kalau kabupatennya kemana itu? Ya kemungkinan kita ke Ranggajati. Oh, di Ranggajati. Ya, ke Ranggajati. Tapi kita masih nunggu koordinasi dengan FKKS Provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Sama tuntutannya yang tadi disampaikan oleh Kang Agus Hamdani. Sama. Masih tetap BPMU. Yang diminta oleh kita terfokusnya ke BPMU di 2023 tetap besarannya 700. Dan yang kedua, kalau yang sekarang 600 itu ya? Ya. Dan yang kedua itu menolak diskriminasi antara negeri dengan swasta. Itu ya.
Itu dalam waktu dekat tentunya. Betul. Ini berarti saat ini sedang intens melakukan komunikasi nih, Kang Agus, sampai Iya, betul. ya, dengan misalnya dengan kabupaten kota yang lain di Jawa Barat. Betul. Itu ya. Kemudian apakah ada tuntutan lain selain yang tadi itu, BPMU dan juga tolak diskriminasi? Ada yang lain nggak? Teknis ya, pengertian dari diskriminasi antara negeri dengan swasta itu memang tidak hanya pada sistem pembagian pembiayaan ataupun pada sistem penerimaan peserta didik baru, tapi juga pada keadilan dalam hal pembangunan. Maksudnya? Sarana fisik maupun kebutuhan alat-alat praktek di sekolah swasta juga harus diperhatikan. Oh, sarana prasarana ya? Sarana prasarana. Emang selama ini tidak diperhatikan, Kang Gus Hamdani? Diperhatikan, hanya memang masih karena yang di sekolah swasta juga jumlahnya banyak. Jadi masih perlu banyak teman-teman sekolah swasta yang diberi bantuan agar layanan pendidikannya bisa lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya. Jadi selama ini banyaknya bukan ke swasta gitu, bantuan itu? Ada, ke sekolah swasta juga ada gitu. Hanya masih banyak karena memang kebutuhan untuk layanan pendidikan itu masih tinggi, sehingga banyak juga masyarakat yang membuka layanan pendidikan khususnya jenjang SMK dalam beberapa tahun ke belakang ini, yang sarana prasarananya itu masih harus banyak dibantu oleh Pemda provinsi ataupun dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Itu. Oke, dan itu ya dalam waktu dekat berarti akan melakukan aksi lanjutan ya. Ya, serentak se-Jawa Barat. Ya, apa itu? Termasuk juga perhatian dari Pemda kabupaten kota. Oh. Ya, jadi walaupun kita sudah berada di bawah naungan provinsi, tapi kita juga minta kepada Pemda kabupaten kota agar jenjang pendidikan menengah ini baik SMA maupun SMK juga diperhatikan. Misalnya gitu. Misalnya di beberapa kota atau kabupaten kota yang lain itu guru-gurunya itu diberi subsidi oleh Pemda kabupaten kotanya masing-masing. Nah, ini yang kita harapkan juga dari Pemda kabupaten kota. Ya, berarti kalau begitu bukan hanya swasta, negeri juga, yang honorer di negeri juga kan banyak juga, Kang Agus. Kalau honorer di negeri kan memang sudah ditanggung oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Oh, ya. Ada gitu ya. Sudah ada. Diperhatikan. Sudah diperhatikan. Tinggal yang di sekolah swasta ini yang memang masih jauh di bawah upah minimum regional, sehingga masih perlu dibantu oleh Pemda kabupaten kotanya masing-masing. Seperti itu. Jadi ada kabupaten kota yang lain yang memberi subsidi. Ada juga? Ada. Seperti di kota Cirebon itu gurunya mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan ya? Per bulan gitu. Ya. Tapi untuk Kabupaten Cirebon belum tidak ada untuk beberapa tahun semenjak kita ditarik ke provinsi itu, bantuan terhadap Bapak Ibu gurunya dihilangkan. Oke, jadi selama ini Kang Agus ya, fokus dari Kang Agus, kemudian juga untuk kepala SMK swasta yang lain di Kabupaten Cirebon adalah fokusnya untuk lebih BPMU ini kembali ke 700 gitu. Betul. Ya, bukan diturunkan menjadi 600 seperti saat ini oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Betul begitu ya. Betul. Dan respon dari pemerintah provinsi sendiri terhadap aksi kemarin bagaimana, Kang Agus, informasinya? Jawaban sementara seperti itu, bahwa memang dana yang tersedia hanya Rp600.000. Ini menurut Kang Agus ini melukai sekolah-sekolah swasta nggak se-Jawa Barat? Ya, sangat melukai sekali karena seperti yang tadi kita sampaikan, ini satu hal yang ironi mengingat PAD provinsinya sendiri justru naik gitu. Baik. Itu
masih ditambah lagi dengan beban kehidupan untuk masyarakat Indonesia secara umum juga kan semakin naik akibat BBM naik. BBM naik. Ya, semestinya juga kan ini menjadi satu pertimbangan. Baik. Jadi ditariknya subsidi untuk BBM itu mestinya dialihkan untuk tepat sasaran ke pendidikan dalam bentuk bantuan pendidikannya yang dinaikkan. Kok justru malah ini diturunkan? Nah, ini menjadi satu ironis. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Agus Hamdani, usai sudah kebersamaan Terima kasih, Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Agus, closing statement, silakan. Pesannya apa untuk pemirsa di rumah, untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, silakan, Agus. Kepada Bapak Gubernur yang kami hormati, memang tolong perhatikan aspirasi dari kami, bahwa kami ingin diskriminasi antara negeri dengan swasta dihapuskan, dan perhatian Pemda Provinsi Jawa Barat terhadap SMK swasta semakin ditingkatkan, karena kami juga memberikan layanan pendidikan yang baik kepada masyarakat Jawa Barat dan kepada masyarakat Jawa Barat secara umum, dan secara khusus kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Jangan ragu-ragu untuk menyekolahkan anaknya di SMK swasta, karena banyak SMK swasta yang berkualifikasi baik, yang berakreditasi A, yang berakreditasi B, yang mana layanan pendidikan mereka itu sesungguhnya setara dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah yang diselenggarakan pemerintah atau sekolah negeri. Oke. Ya. Itu Kang Afif. Oke, terima kasih nih Kang Agus Hamdani sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah berinteraktif langsung. Tadi Pak Amir ya di Indramayu, di Sukagumiwang tepatnya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.